Pusdip Talk, let's talk. Hai, selamat siang. Kembali lagi dengan saya Ariesta yang akan mengajak ngobrol Pusdip di podcast kita hari ini. Dan di sini saya kedatangan ada Mas Taufik. Mungkin boleh perkenalan dulu Mas Taufik. Halo, Pusdip Talk ya. Yes. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Saya lulusan dari Magister Manajemen Universitas Diponegoro. Oke, nah hari ini kita akan ngobrolin tentang komunikasi dan lebih tepatnya, lebih spesifiknya komunikasi saat presentasi ya Mas ya. Ya, lebih tepatnya berkaitan dengan Emang beda komunikasi dengan apa? lucu. Oke, ini apa namanya? Bentar. tenang aja. Langsung ya. Lanjut aja ya. Lanjut. Karena video ini tuh nggak ada yang di-cut. Dalam arti semua video dari Pusdip Talk itu real apa adanya, di tag one tag dan semuanya pastinya menarik banget buat disimak sama Pusdip. Jadi pastikan tonton juga yang video-video sebelumnya, oke? Nah, kembali lagi nih Mas, tentang komunikasi biasa aja atau dalam arti komunikasi ngobrol atau komunikasi saat dengan apa namanya? Kehumasan tuh apa ya namanya? Publish. Dengan komunikasi presentasi itu memangnya berbeda apa bagaimana sih Mas? Iya, sebenarnya berkaitan dengan komunikasi itu berbeda sekali ya. Antara tadi kita ngobrol seperti biasa itu juga akan berbeda. Kemudian bagaimana kita berbicara ketika presentasi atau ketika mengajar. Atau mungkin ada juga yang komunikasi sebagai humas atau sebagai admin itu juga akan berbeda tentunya dalam segi komunikasi. Bagaimana cara menyampaikan. Kalau ngobrol mungkin kita bisa bersifat informal ya gitu ya. Kalau mungkin yang jadi admin atau yang jadi ya seperti podcast ini bisa ada podcast yang informal ataupun informal seperti itu. Oke, mungkin secara garis besar nih Mas, komunikasi saat presentasi, komunikasi di daily dan juga komunikasi ke publish itu secara garis besar bedanya apa dan di mana? Iya, baik. Sebenarnya kalau untuk presentasi biasanya kita akan menyiapkan materi gitu ya. Oke. Ya kalau untuk ngobrol biasa mungkin ya materinya apa adanya. Mungkin kita ya bicarain tentang apapun gitu ya. Mungkin entah ya mungkin ada curhat ya, sesi curhat itu kayak ngobrol seperti itu ya. Nah kalau publis ya biasanya kan berkaitan dengan penyampaian mungkin materi gitu ya. Atau bisa aja juga apa sih namanya kalau di kampus-kampus itu apa di organisasi itu ada kegiatan yang suka dokumentasi kayak gitu ya. Ya publis seperti itu biasanya. Begitu. Nah, kan kalau yang tadi publishing dengan juga presentasi itu kan sama-sama ada materi nih. Nah, selanjutnya kita bandingkan dua hal itu deh. Bedanya yang lain apa lagi nih, Mas? Biasanya kalau presentasi kita kelihatan orangnya gitu ya. Kalau publishing kan bisa tidak kelihatan gitu. Benar. Ya. Benar audiensnya. Kan. Audiensnya ada audiensnya kelihatan seperti itu. Kalau mungkin yang kalau publishing bagaimana biasanya kalau Mbak nih berkaitan dengan publishing? Kalau publishing karena kita itu tujuannya ke Pusdip atau dalam arti mahasiswa, biasanya bahasa kami lebih fleksibel, lebih informal, lebih ke bahasa mahasiswa gitu. Gitu. Jadi bagaimana caranya supaya membuat mahasiswa itu terasa nyaman untuk berkomunikasi seperti itu? Betul. Dan memahami isi dari maksud kami. Iya, benar. Oke. Nah, kalau presentasi? Kalau presentasi yang pertama tentunya kita akan menyiapkan materi ya. Dan materinya itu berupa poin-poin. Mungkin akan ada kita nampilkan PowerPoint seperti itu atau mungkin berupa gambar dan lain sebagainya. Nah, kita itu akan menjelaskan apa-apa, poin-poin penting apa yang ada di PowerPoint atau poin-poin apa aja yang kita lihat dari sebuah gambar kemudian kita bisa jelaskan, kemudian kita bisa deskripsikan seperti itu. Oke, jadi yang aku tangkap itu kalau misalnya presentasi berarti nggak kita baca semuanya ya Mas ya? Sebaiknya sih jangan, karena orang yang kita sebagai audiens, saya sebagai audiens kalau ada ngelihat ataupun datang ke suatu seminar ataupun melihat orang yang ya setidaknya ada yang presentasi ketika di dalam kelas, kalau hanya membaca teks yang ada di PowerPoint itu sepertinya kurang menarik ya, karena
terlihat tidak menguasai materi seperti itu. Dan gak ada ini interaksinya. Iya, benar sekali. Kita orang yang dengerin tuh kadang kayak yang ya tinggal cekrik foto nanti tulis ulang aja gitu gak sih? Benar sekali. Kadang kan kalau ada kita sebagai mahasiswa ini ya, mungkin yang belum terbiasa gitu ya, itu kita akan cenderung untuk membaca PowerPoint sehingga apa? Mungkin kita jarang melihat ke audiens jadinya, matanya hanya melihat ke PowerPoint itu sepertinya tidak menarik dan kita terasa seperti kurang persiapan seperti itu. Oke, jadi gimana sih presentasi yang baik itu? Jadi presentasi yang baik itu dilihat bagaimana cara kita sebelumnya. Jadi persiapan kita sudah sebesar apa? Sudah latihan kah? Atau sudah menyiapkan materi sebaik mungkin kah? Atau mungkin biasanya itu presentasi yang baik itu kita akan melihat seberapa jauh kita itu mengajak audiens itu untuk tertarik. Misalkan dengan menyebutkan data-data ataupun kasus-kasus yang sedang terkini seperti itu, sehingga mereka audiens itu kita ajak untuk berpikir seperti itu. Akan mungkin ada tebak-tebakan atau mungkin ada pertanyaan, itu juga akan menarik seperti itu. Jadi di persiapannya kita harus menguasai materinya dulu, mempersiapkan materinya. Di saat pemaparan tadi kita apa, Mas? Di saat pemaparan itu kita menggunakan pertanyaan atau interaksi. Nah, itu juga bentuk daripada presentasi yang baik. Intinya sebelum presentasi itu kita harus yakin dalam diri kita. Apa yang sudah kita persiapkan. Benar sekali, pede sekali gitu, Mbak. Nah, saya lihat kan Mbak Ariesta ini pede sekali, keren. Udah podcast yang keberapa, Bu Direktur? 11. Oh, ini podcast kita yang ke-11, Mas. Yang 2 dipegang sama Bu Shirley langsung karena waktu itu lagi perlu suasana. Saya off dulu gitu karena sakit. Terus ini saya baru datang lagi ke ruang podcast ini untuk benar bantu. sekali. Tapi emang sih untuk berkomunikasi atau membawakan sebuah acara ya, itu emang PD itu pertama. Nanti kalau salah itu ketutupan dari PD-nya. Iya, benar sekali, benar. Yang penting pede sih. Ya. Sama ini enggak sih pronunciation? Nah, pronunciation ini agak susah ya. Gimana tuh? Kadang pronunciation itu kita kadang susah dalam mengucapkan, mungkin suka belibet, itu yang kadang mengganggu begitu ya. Atau mungkin ada pengucapan bahasa luar gitu ya, bahasa luar negeri gitu ya, mungkin bahasa Inggris, asing. Bahasa asing seperti itu. Dan ya mungkin karena kita orang Indonesia gitu ya, jadi agak susah untuk pengucapan, tapi mungkin itu bisa tetap untuk dilatih begitu, Mbak. Cengkoknya masih ketinggalan. Iya, benar sekali, logatnya nggak bisa digeser. Atau kita kenal logatnya gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi ngomongin presentasi, yang kita lihat itu sekarang media untuk presentasi itu banyak, Mas. Benar. Kalau dulu kita cuma adanya PPT, kalau sekarang kan udah banyak banget banyak ya. Sekali. Nah, dengan banyaknya itu juga ada banyak tema, banyak animasi. Sebenarnya presentasi yang menarik itu baiknya gimana, Mas? Kalau dari sisi saya, presentasi yang menarik itu intinya bisa menjelaskan poin. Artinya poinnya mungkin tidak dijelaskan tapi terlihat poin-poinnya, kita bisa menjelaskan begitu. Tidak perlu banyak anime seperti itu, karena memang nanti orangnya malah fokus ke animenya itu daripada ke materinya seperti itu. Jadi ya kita harus bisa balance gitu ya. Intinya dalam hidup itu tetap harus balance gitu ya. Dalam PowerPoint juga perlu balance. Jadi kita bisa mengkontrol itu semua gitu. Nah, kalau ini, Mas, pernah itu ada cuman gambar, terus narasumbernya itu mempresentasikan banyak sekali materi dalam satu gambar. Kadang tuh kita audiens suka hilang ya, konsentrasi. Benar sekali. Terus jadi nggak ngeh. Nah, itu gimana cara kita mensiasati atau mengkondisikan audiens untuk tetap fokus kepada kita? Iya, sebenarnya kalau hanya gambar saja itu cenderung susah untuk dipahami, atau terkadang kita mungkin bisa terdistraksi dengan hal-hal lain, mungkin entah ada suara handphone ketika kita sedang belajar atau bagaimana. Nah, itu memang susah ya seperti itu. Sebaiknya memang kalau misalkan kalau di kedokteran mungkin ada gambar, kemudian ada anatominya,
bagian-bagiannya itu disebutkan seperti apa. Nah, sebaiknya seperti itu. Ada panah yang menyebutkan ini bagian apa sih seperti itu. Jadi itu tidak membuat bingung gitu ya. Seperti itu. Jadi sebaiknya sih jangan hanya gambar, paling nggak ada catatan di bawah kah atau Iya. ada panah yang untuk menjelaskan suatu gambar itu apa begitu. Oke, bener-bener banget sih. Karena kalau misalnya pas materi itu kadang suka pling, hilang kesadaran, bukan hilang kesadaran ya, hilang fokus. Benar-benar. Terus ketika kita membaca lagi materinya, nggak ngerti, Nggak paham, benar sekali. nggak paham gitu. Nah, itu tadi adalah materi atau tentang bagaimana presentasi yang baik. Nah, Iya. sekarang kita tarik ke mahasiswa. Iya. Mahasiswa kita itu tidak semuanya, tetapi ada yang berkarakter lebih membaca. Ada juga yang karakternya itu nggak luas. Oh, Jadi itu nggak luas, presentasi bener. tuh gini apa ya Bener. Mas ya, tegang. Tegang, iya. Nah, gimana kita mempersiapkan diri kita supaya dalam presentasi itu lebih nyaman. Jadi ada tone Ada nada, gesturnya ada gitu ya. gestur gitu, gimana Iya. Mas? Jadi itu sebenarnya bergantung daripada kita latihan dan seberapa banyak jam terbang kita gitu ya. Dan ya tentunya latihan banyak hal ya. Kalau ada yang nyaman di kamar mandi boleh latihan di kamar mandi gitu. Atau mungkin ada yang nyaman latihan di depan cermin boleh saja. Atau ada yang nyaman latihan di depan teman-temannya, terserah. Atau ada hal, sekarang tuh zamannya media sosial. Kita bisa latihan melalui live streaming seperti itu. Kalau saya sendiri sih lebih ke suka di live streaming gitu ya, seperti itu. Jadi ada media sosial tertentu yang saya jadikan media untuk saya melatih public speaking di situ, bagaimana saya berbicara, kemudian bagaimana mengembangkan kata-kata di situ. Jadi ya intinya kita perlu latihan, kemudian perbanyak jam terbang, ya sama dengan latihan seperti itu. Ini tagline hari ini sih menurut aku, latihan. Public Iya. speaking itu tidak murni hadir begitu Benar saja. sekali. Tapi adanya latihan itu yang membuat public speaking bisa baik gitu. Iya. Benar sekali. Nice. Nah, seperti podcast ini juga latihan untuk berpublic speaking nih. Nah. Tapi kalau ini tadi belajar dulu nggak nih Mas? Belajar membaca materinya aja tadi yang perlu dijelasin ini ada apa. materinya. Ada tadi. Materi berikutnya apa Mas? Apa ya? Mungkin Mbak aja lebih tahu. Saya hanya sekilas aja sih tadi. Kalau tadi kita ngomongin tips tentang mahasiswa buat public speaking di presentasi, ada lagi mungkin yang tipe, kalau tadi membaca itu kan berarti tentang jam terbang ya. Iya. Ketegangan jam terbang. Kalau misalnya justru ini itu terlalu berlebihan. Ada loh kan yang presentasi itu terlalu berlebihan. Gimana cara kita menurunkan kelebihan kita itu? Dalam arti don't too much to talk misalnya. Iya, tentunya biar supaya kita agar tidak terlihat berlebihan itu tentunya kita bisa melihat sih gestur audiens kita seperti apa. Kita bisa melihat apakah dari mimik wajah audiens kita itu mereka cenderung suka atau tidak gitu ya. Kalau kelebihan mungkin kita malah suka seperti apa tadi namanya, suka mungkin menyindir sesuatu gitu kan. Oke. Itu juga akan membuat audiens itu jadi tidak suka. Misalkan mungkin kita ada yang tidak suka menyindir pemerintah dan lain sebagainya seperti itu. Ini ya berarti apa namanya, penggunaan bahasa saat presentasi kita harus melihat audiens. Iya. Oke, benar. berarti presentasi di depan mahasiswa, maksudnya mahasiswa dengan mahasiswa dan juga mahasiswa dengan penguji atau dosen tentunya berbeda nih. Iya, benar sekali berbeda ya. Karena memang kita juga melihat karakternya. Bagaimana cara kita berbicara dengan Kenapa? Kurang ini ya? iya, Oke, ininya oke. goyang. Oke, nah kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Mas. Tunggu, ada contekannya. Kalau di contekan saya ini, bukan contekan. Di sini ada pertanyaan Mas dari teman-teman itu tentang ada nggak sih tools yang bisa ngebantu kita untuk menata public speaking kita atau menata materi kita untuk saat
public speaking? Baik, sebenarnya untuk menyusun materi itu sebenarnya kita bisa pakai selain PowerPoint, mungkin ada yang menggunakan Canva atau ada yang menggunakan, sekarang tuh ada zamannya AI namanya Gamma AI. Itu juga bisa digunakan untuk menyusun PowerPoint. Nanti kita tinggal saja masukin kita mau materi tentang apa, nanti tinggal dimasukin di perintahnya, nanti akan muncul dalam bentuk PowerPoint seperti itu. Dan ya tentunya selain daripada kita menyusun tadi ya, menyusun materi-materi presentasi, kita bisa menggunakan banyak hal. Mungkin kita bisa menggunakan buku, kemudian kita rangkum ke dalam PowerPoint seperti itu biasanya sih. Berarti enggak, kalau itu kan medianya ya Mas ya. Oke. Medianya. Nah, kalau materinya. Kalau menyusun materi. Materinya. Kalau menyusun materi biasanya kalau saya sih ada satu, misalkan saya dapat dari satu artikel seperti itu. Saya mendapat satu artikel, kemudian saya masukin ke AI gitu ya. Tolong buatkan ringkasan materinya seperti itu. Jadi nanti kita dapetin materinya baru kita susun ke dalam media presentasi seperti itu. Oh, aku ingat pertanyaan terakhir kemarin. Tadi buat temen-temen yang kalau tadi kan kita ngomongin yang nggak percaya diri. Benar. Kalau ini yang sangat percaya diri. Oh, yang over percaya diri, Yes. benar sekali. Gimana sih cara kita untuk menghandle itu? Jadi ya, saya menerapkan dalam diri saya bahwa kita itu percaya diri itu perlu ya. Cuman sisakan sedikit rasa takut dalam diri kita supaya kita itu nggak over, kemudian mungkin nggak oversharing ya mungkin ya, atau nggak terlihat menyombongkan diri dan lain sebagainya. Intinya sisakan sedikit rasa takut saja gitu. Takut mungkin orang lain nanti tiba-tiba kalau kita kebanyakan ngomong malah orang lain suka tanya yang aneh-aneh, kan kita tidak tahu juga. Kena gitu. sendiri Iya, nanti. jadi intinya ada rem-rem tertentu seperti itu. Nice. Ini benar banget sih. Nah, kalau tadi kita ngobrolin tentang materi, pokoknya tadi itu kita formal-formal semua ya Mas yang kita bahas itu. Iya. Sekarang pengalaman dari Mas Taufik sendiri deh soal mempresentasi. Nih buat Pusdip yang belum tahu, Mas Taufik ini adalah salah satu narasumber yang sering kita datangkan untuk mengisi klinik tugas akhir di UPT Perpustakaan Undipres. Nah, mungkin tidak hanya ketika momen klinik TA ya Mas ya, mungkin semua presentasi yang pernah Mas Taufik lakukan, adakah kesan-kesan yang pengen di-sharing sama teman-teman kita? Iya, tentunya banyak sekali ya. Ada satu momen di mana saya diundang untuk menjadi pembicara gitu ya, di dalam suatu seminar besar gitu ya, bersama dengan salah satu BUMN gitu ya, dan ya saya kira audiensnya mahasiswa biasa. Ternyata saya disandingkan dengan beberapa manajer, kemudian ada juga rektor Universitas Diponegoro waktu itu, dan saya kaget gitu ya. Ini saya beneran disuruh jadi pembicara dan pembicara lainnya juga orang-orang yang hebat gitu ya. Sehingga saya takut gitu ya. Takut ini gimana nanti menyampaikan materinya, apakah saya bisa atau tidak gitu. Jadi ya akhirnya saya berusaha untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan materi dengan baik, dan ya saya mempersiapkan PPT itu tidak lebih daripada 10 slide. Jadi hanya sedikit saja, dan waktu berbicara kita juga hanya 15 menit saja dibatasin seperti itu. Sehingga ya itu adalah momen yang menurut saya membuat saya takut sih waktu itu. Tapi seiring berjalannya waktu saya kemudian masuk gitu ya di dalam pembicaraan itu, dan ya enjoy saja gitu dan asik-asik aja gitu. Pada akhirnya kita harus enjoy gak sih sama momen-momen itu? Sebenarnya iya, kita harus enjoy dalam setiap hal. Karena kalau kita rasa takutnya dalam diri kita itu terlalu berlebihan, akhirnya nggak bagus juga, malah membuat kita gugup atau malah membuat kita jadi nggak nyaman kayak gitu. Kepleset juga. Iya benar, sering belibet atau gimana gitu ya. Nah, ini buat teman-teman Pusdip, mungkin motivasi, atau sebelum kita menutup acara ini ya Mas ya, motivasi buat teman-teman Pusdip kita untuk presentasi yang baik, yang percaya diri, yang akan menjadi lancar. Boleh nih Mas. Iya benar, tentunya ya intinya kita perlu persiapan sih dari diri kita. Kemudian
jangan takut ya kalau ada orang yang nyuruh kita untuk menjadi pembicara. Terima saja gitu ya. Semakin banyak kita berbicara, semakin luas kita untuk menyampaikan seperti itu. Kemudian kalau saya sih ya ada beberapa ya selain di apa sih ada kegiatan klinik TA ya kalau di Undip saya ikut menjadi pengisi materi di salah satu gitu ya salah satu platform seperti itu jadi pembicara di situ. Kemudian saya juga ikut sebagai live streaming di salah satu media sosial seperti itu. Jadi intinya kita jangan takut untuk berbicara, gunakan media apa saja untuk mengungkapkan apa yang ada di pikiran kita seperti itu. Sebenarnya saya tertarik nih dengan apa tadi live streaming itu, tapi kenapa nggak disampaikan di sini? Mungkin biar Pusdip yang pengen tahu tentang keseharian dari Mas Taufik dan juga bagaimana Mas Taufik belajar tentang public speaking, boleh mungkin di-share sosial medianya Mas Taufik aja, yang boleh di-share, yang bukan media belajarnya Mas Taufik. Kalau mau mungkin kalau teman-teman mau mendatangi media sosial saya mungkin bisa ke TikTok saya @fik_dat. Jadi di situ saya suka berbagi informasi mengenai beasiswa, kemudian juga ada skripsi dan tesis seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Mas Taufik sudah berbagi dengan teman-teman Pusdip kita di YouTube kita ini. Semoga nanti ilmunya dapat bermanfaat buat teman-teman Pusdip. Dan kalau tadi Mas Taufik ada TikTok, kita juga ada TikTok di perpus.undip.press. Oke, dan kita juga ada Instagram, ada X, ada YouTube juga yang short. Nanti teman-teman Pusdip bisa simak semuanya dan tidak ketinggalan kegiatan-kegiatan kita. Sekian. Terima kasih buat Pusdip yang sudah nonton podcast kita hari ini. Terima kasih juga kepada Mas Taufik. Ya, sama-sama Mbak Aris. Mungkin buat teman-teman yang pengen ketemu Mas Taufik juga bisa di klinik TA. Dan di sini saya ada rekomendasi buku. Judulnya adalah Berbicara Itu Ada Seninya dari Oh Suyang. Nih teman-teman ya, silakan nanti bisa dilihat di UPT Perpustakaan Undip Press lantai 2. Nanti buat teman-teman Pusdip yang ingin belajar lebih tentang komunikasi dan public speaking bisa baca ini juga. Terima kasih banyak Mas Taufik dan terima kasih juga Mbak. untuk Pusdip yang sudah nonton. Sampai jumpa di kesempatan Sampai jumpa. selanjutnya. Terima kasih. Pusdip Talk, let's talk.